Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah hidup bersama Tuhan dengan mengasihi Dia. Firman Tuhan kita ambil di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23 yang berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Selanjutnya di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 17 berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup bersama Tuhan bukanlah suatu paksaan. Hidup bersama Tuhan itu sama dengan hidup pernikahan. Hidup pernikahan bukanlah paksaan, melainkan cinta kasih. Jika dua orang hidup bersama, kalau tidak disertai manisnya cinta dan penunjangan oleh cinta itu, sungguh sangat berat. Alkitab mengumpamakan kehidupan kita bersama Tuhan adalah penghidupan seperti kasih suami dan istri. Di dalam Yohanes pasal 14, di sana Tuhan dengan jelas berkata bahwa jika seorang mengasihi aku. Banyak orang yang hanya mementingkan bagaimana menghormati Allah, takut dalam takwa kepada Allah. Allah itu serius dan menakutkan. Karena itu banyak orang mengira harus mempunyai hati yang takut kepadanya. Ada juga yang mengatakan harus menyembah Allah. Allah adalah Allah yang besar dan agung. Manusia harus menyembahnya. Kebanyakan agama memimpin orang di dalam kedua hal ini. Takut akan Allah dan menyembah Allah. Tetapi perkataan Tuhan Yesus yang dikatakannya sendiri kepada kita tidak mementingkan takut, tidak mementingkan penyembahan. Tetapi Tuhan ingin kita mencintai Dia, mengasihi Dia. Nah, saudara-saudari, apakah cinta itu? Cinta yang dimaksudkan di sini adalah cinta yang sejajar, yang sama. Cinta suami istri bukan yang satu tinggi dan yang lain rendah, yang satu di atas dan yang satu di bawah, tetapi sama rata. Demikian juga Tuhan Yesus tidak berkata, jika seorang mengasihi aku sebagai atasan. Lebih-lebih dia tidak berkata jika seorang takut akan aku. Takut, menyembah, dan mengasihi sebagai atasan. Di dalamnya sedikit banyak ada hubungannya dengan keagamaan. Tuhan kita bukan agama. Dan Dia datang ke dunia bukan untuk mendirikan agama. Dia bukanlah sasaran untuk kita anut. Dia adalah persona yang hidup. Selanjutnya kita lihat Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23, jika seorang mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapa mengasihi kita bukan sekedar memberi salam kepada kita, bukan sekedar menjenguk kita. Bahkan Bapa mau tinggal bersama-sama dengan kita. Tinggal bersama adalah suatu hidup bersama. Tinggal bersama adalah menetap bersama. Tinggal bersama adalah bertingkah laku yang sama.
Jika seorang mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia. Oh, sungguh ajaib. Kasih kita kepadanya bukanlah kasih seorang bawahan kepada atasan. Kasihnya kepada kita juga bukan kasih seorang atasan kepada bawahan. Kita mengasihi dia secara sejajar. Dia mengasihi kita juga secara sejajar. Inilah penghidupan orang Kristen. Nah, bagaimana membiarkan Tuhan tinggal bersama dengan kita? Di dalam Efesus pasal 3, Paulus berkata bahwa dia berdoa bagi orang-orang kudus bukan memohonkan hidup yang lancar, bukan memohonkan kemakmuran, bukan memohonkan kemajuan usaha, melainkan aku memohon, kata Paulus, supaya Bapa menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan manusia batiniahmu oleh roh dan kuasanya. Ketika manusia batiniah kita, yaitu roh kita yang dilahirkan kembali telah kuat, maka roh kita terbuka seluruhnya. Sehingga Tuhan Yesus bukan hanya memenuhi roh kita, bahkan masih bisa meluas ke sekitar roh kita, yaitu ke semua bagian hati kita, baik emosi, tekad, maupun pikiran kita. Sehingga bagian-bagian yang mengitari roh kita menjadi tempat perluasan Allah. Dan seluruh hati kita diduduki oleh Allah. Demikianlah Dia mapan di dalam hati kita. Dia bukan hanya memenuhi roh Anda, bahkan Dia menduduki hati Anda. Nah, bagaimana kita bisa membiarkan Roh Kudus dengan kuat kuasanya menguatkan manusia batiniah kita? Saudara-saudari, satu-satunya jawaban yang tersingkat ialah dengan menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tuhan Yesus, aku cinta kepadamu. Dengan berlatih demikian, selama mungkin 5, mungkin sampai 10 menit, maka roh Anda akan menjadi bagian yang terkuat di dalam Anda. Roh Anda akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus akan meluas keluar dari roh Anda. Dia akan meluas sampai ke pikiran Anda, meluas ke emosi Anda, juga meluas ke tekad Anda. Sedikit demi sedikit, sehari demi sehari, seminggu, sebulan, Anda akan diduduki oleh Tuhan di dalam seluruh diri Anda. Demikianlah Dia berdiam di dalam hati Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, bangkitkanlah kedambaan di dalam hatiku, supaya bukan hanya aku tahu bagaimana menyembah-Mu dan takwa kepadamu, tetapi lebih lagi, oh Tuhan, hati kami damba mengasihi-Mu. Untuk itu Tuhan, kuatkan manusia batiniah kami, kuatkanlah roh kami, supaya Engkau dengan segala limpahnya bisa tinggal dan berumah di dalam kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.